Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara, senang sekali kembali siang hari ini kami dapat menjumpai Anda dalam program terbaru TVRI Jambi, yakni Kepala Daerah Menyapa. Di mana kita sama-sama mengetahui bahwa kepala daerah di 11 kabupaten kota termasuk Provinsi Jambi ini sudah dilantik setelah sama-sama kita melaksanakan pemilihan kepala daerah secara serentak pada akhir 2024 lalu. Dan kali ini kita berkesempatan untuk berbincang bersama Kepala Daerah dari Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Telah hadir bersama kita di sini Dr. Andes Haji Anwar Sadat, MAG Bupati Tanjung Jabung Barat. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Ya. Sehat Pak? Alhamdulillah. Sehat selalu. Cynthia nggak mau nanya sibuk atau enggak karena pasti sibuk. Tidak usah ditanya. Walaupun hari libur tetap bekerja, hari ini menjadi salah satunya ya Pak ya? Iya, karena urusan Tanjung Jabung Barat justru masyarakat tidak ada hari libur. Tidak ada hari liburnya. Terima kasih banyak Bapak sudah menyempatkan waktunya untuk hadir. Tadi langsung dari Tungkal ke sini atau emang ada agenda di Jambi Pak? Ada agenda di Jambi malam tadi. Masih ngisi pengajian. Siap, Masya Allah. Karena memang loh Bapak meskipun ya sudah jadi kepala daerah banyak tapi tetap mengisi-ngisi pengajian. Beberapa kali Cynthia lihat ada spanduk dan balehonya luar biasa. Terima kasih Bapak atas waktunya siang hari ini. Insya Allah, amin. Siap. Selanjutnya, ini Bapak Wakil Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Bapak Dr. Haji Katamso, SASME. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Barengan sama Pak Bupati? Atau? Kebetulan saya mendului ditugaskan Pak Bupati, ada beberapa agenda di Jambi. Siap, bagi-bagi ya Pak ya? Iya. Nggak kuat kalau sendirian, kalau kata Pak Bupati. Sebelum kita mulai, saya mau ngucapin selamat dulu atas dilantiknya untuk Bapak Dr. Andes Haji Anwar Sadat, MAG dan juga Dr. Haji Katamso, SASME sudah memenangkan hati masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan akhirnya untuk Pak Bupati 2 kali ya Pak ya. Semoga bisa membenahi yang sebelumnya dan menyempurnakan seperti itu. Siap. Menyempurnakan kekurangan yang belum kita tuntaskan. Insyaallah. Nanti akan kita bahas karena udah penasaran, mungkin masyarakat juga sudah tidak sabar karena nggak hanya ngobrol sama Cynthia nanti Pak Bupati dan Bapak Wakil Bupati. Karena kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat, itu dari pertanyaan langsung melalui video yang nanti akan kita tayangkan, juga ada melalui Instagram dan line telepon. Ya Bapak ya? Baiklah, dan sebelum kita mulai kita akan menyaksikan prolog berikut ini. Baiklah, sudah kita dengarkan bersama prolog dari Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan luar biasa seperti yang tadi Cynthia sampaikan, ini sudah periode kedua di mana menyempurnakan dan juga melaksanakan yang belum mungkin terlaksana untuk Pak Bupati. Seperti apa Pak program-program 5 tahun ke depan? Silakan Pak Bupati. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera kita semua. Selamat sore para pemirsa yang berbahagia. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih pada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang telah memberikan kepercayaan dan amanah kepada kami berdua untuk melanjutkan kepemimpinan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Memang kami sadari bahwa untuk memajukan sebuah kabupaten itu harus punya komitmen yang tinggi. Karena komitmen itu sangat penting bagi seorang pemimpin. Tidak hanya berbicara hal-hal yang seremonial dan hal-hal yang yang nampak ya, tetapi juga komitmen kesungguhan pemimpin itu untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan yang baik, tata kelola pemerintahan yang baik. Intinya adalah bagaimana mensejahterakan masyarakat kita yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Nah tentu dalam perjalanan panjang ini, ya setelah 1 periode kami menjabat, banyak pembenahan yang kita lakukan, terutama bidang infrastruktur. Kita tahu bahwa Tanjung Jabung Barat itu topografinya sungguh sangat luar biasa. Air pasang, kemudian lumpur dan sebagainya. Belum lagi konektivitas desa ya, antar kecamatan, desa yang ada di 13 kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Belum lagi kita memiliki APBD yang cukup rendah ya pada saat kita memimpin, dihadapkan pada COVID-19 waktu itu. Nah, di sini kita betul-betul mensiasati dengan membelanjakan
sebagaimana moto kami terdahulu ya, membangun sesuai dengan kebutuhan, bukan membangun atas dasar kepentingan-kepentingan pribadi atau kelompok. Nah ini ternyata berhasil ya. Banyak desa-desa kita yang selama ini terpencil, tidak terkoneksi antar desa yang lain, sekarang sudah hampir terkoneksi. Kalau kita mengevaluasi hari ini, hampir 114 desa itu sudah tidak ada lagi desa yang tidak terkoneksi, Mbak. Ada 5 kecamatan yang saya anggap memang cukup berat ya. Pertama Seberang Kota, Pengabuan, kemudian Senyerang, Kuala Betara, dan juga di Batang Asam, sebahagian juga ada di Tongkat Ulu, Rendah Mendalo. Ini pada saat kita memimpin kemarin masih banyak belum terkoneksi. Alhamdulillah hari ini sudah terkoneksi semua, infrastruktur juga kita bangun. Memang, Cynthia, kalau kita kalkulasi hari ini, jalan mantap kita masih di kurang lebih 43%. Ini ada sekitar 56% atau 57% yang belum tertangani ya, rusak berat dan rusak ringan dan rusak berat. Jalan kita yang sudah di SK-kan itu kurang lebih 1.200-an kilometer persegi. Nah inilah upaya kita selanjutnya. Saya bersama Pak Katamso akan mempercepat proses pembangunan infrastruktur. Kenapa infrastruktur? Karena infrastruktur ini menjadi modal dasar ya bagi pengembangan sumber daya manusia, bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Karena saya ingat dalam hadis Nabi itu mengatakan salahul ummah bil ilmi wal mal. Jadi majunya sebuah kabupaten itu tergantung 2 indikasi, ilmu pengetahuan dan ekonomi ya. Jadi ilmu pengetahuan dan ekonomi ini berkelindan dia. Orang bisa sekolah tinggi kalau ekonominya kuat. Orang tidak bisa memajukan ekonomi kalau SDM-nya lemah. Maka kami berdua mengusung moto berkah madani. Berkah itu dalam pengertian yang pertama adalah berkualitas ya. Berkualitas baik sumber daya manusianya, pelayanannya dan sebagainya. Dan alhamdulillah kita dalam penyusunan belanja keuangan daerah sudah dapat 6 kali ya BTP di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dan hari ini kita sedang berjuang untuk mendapatkan WTP lagi dari Badan Perwakilan Pemirsa Keuangan Republik Indonesia Provinsi Jambi. Nah kemudian yang kedua, potensi-potensi alam kita yang luar biasa Mbak. Ada minyak, ada gas yang hari ini ya cukup masif melakukan eksplorasi, dan kita sangat respon, welcome investor yang bisa masuk ke Tanjung Jabung Barat. Nah kenapa investor bisa masuk? Karena kita baru menyelesaikan tata ruang ya, RTRW. Perbub tata ruang itu baru kita perdakan kemarin di DPR. Sehingga peta-peta itu sudah ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Investor itu tinggal masuk saja lagi. Nah, untuk sudah siap ya, sudah siap persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan oleh mereka. Dan kita masih punya sumber daya alam lagi ya. Kita punya perikanan, ya kita punya perkebunan, dan kita juga punya pertanian di samping migas itu. Nah, ada memang beberapa potensi kita yang hari ini belum tertangani secara masif ya, terutama sektor perikanan. Karena Provinsi Jambi belum punya maskapai penerbangan internasional. Jadi banyak komoditi kita yang tidak lewat Provinsi Jambi, sehingga lewat Jakarta, sehingga pemasukan itu tidak masuk ke Provinsi Jambi atau ke Tanjung Jabung Barat. Nah potensi-potensi itu ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Nah inilah mungkin sinergi antara kabupaten dan provinsi dalam rangka melengkapi persyaratan itu agar produk-produk lokal itu memang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Tidak hanya kabupaten, juga berimpak pada peningkatan laju ekonomi di Provinsi Jambi. Kemudian yang keduanya, kita bersyukur ya, hari ini laju perekonomian Tanjung Jabung Barat cukup tinggi ya. Sekarang kita termasuk penyumbang tertinggi ya, PDRB Provinsi Jambi.
Dari 11 kabupaten kota itu, Tanjung Jabung Barat hari ini tertinggi, kurang lebih hampir 17% ya, untuk PDRB Provinsi Jambi. Artinya apa? Artinya ini memberikan indikasi bahwa suasana perekonomian di Kabupaten Tanjung Jabung Barat itu sungguh sangat berkembang pesat, Mbak. Dan seiring dengan itu, seperti apa yang dikatakan oleh para pemikir, tidak menutup kemungkinan nanti orang akan mencari kerja, mencari lapangan pekerjaan itu di Tanjung Jabung Barat. Maka kita jangan takut nanti di situ terjadi lonjakan pencari kerja yang tinggi, angkatan kerja tinggi, kemudian juga mungkin bisa jadi peningkatan jumlah pencari kerja, ya, pencari kerja di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Saya kira itu beberapa hal yang sangat penting yang ingin kita bangun ke depan. Di samping juga kita menginginkan pengembangan sumber daya manusia itu infrastruktur ya, terkait infrastruktur. Nah, kita tahu selama ini sekolah-sekolah yang menjadi kewenangan kabupaten itu kan di tingkat SD dan SMP. Dan alhamdulillah sekarang sudah hampir 90% tidak ada lagi sekolah-sekolah yang tidak layak. Jadi sekolahnya, kelasnya, gedungnya, tempat belajar semua sudah kita lengkapi. Fasilitas akses menuju sekolah juga kita sudah lengkapi. Dan hari ini kita patut bersyukur hampir sudah tidak ada lagi sekolah-sekolah yang tidak layak ya untuk anak-anak kita menikmati dunia pendidikan. Nah, ini dalam rangka untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Siap, luar biasa. Ini beberapa poin karena Sintia ingat sekali waktu periode sebelumnya kita pernah berbincang, Bapak gencar sekali stunting. Membangun SDM dulu kata Bapak. Biarlah saya tidak dilihat orang, tidak ada pembangunan seperti di Tanjung Jabung Barat, tapi saya bekerja untuk membangun anak-anak bangsa gitu. Dan alhamdulillah terrealisasi, stunting menurun cukup pesat di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, luar biasa Bapak. Dan kita ke Pak Wakil Bupati, Pak tadi disampaikan mungkin kalau di periode lalu Bapak gencar sekali dengan stunting dan berhasil, kali ini Pak Bupati menyatakan infrastruktur harus kita bangun nih untuk mengejar perekonomian, kesejahteraan, mungkin seperti visi misi yang disampaikan. Seperti apa Pak Wabu? Memang betul apa yang disampaikan Pak Bupati tadi. Infrastruktur dengan sumber daya manusia itu saling keterkaitan. Jadi kita berupaya meningkatkan sumber daya manusia, tapi kalau tidak didukung dengan infrastruktur itu agak sulit. Infrastruktur yang kami maksudkan dengan Pak Bupati itu bukan cuma infrastruktur jalan, bukan cuma infrastruktur jembatan, bukan cuma infrastruktur pendidikan, bahkan lebih luas juga infrastruktur pertanian. Jadi infrastruktur dalam arti luas yang kami kedepankan. Juga untuk meretas keterisoliran wilayah. Tanjung Jabung Barat ini kan sebagian memang dapat dicapai dengan jalan darat, tapi ada juga masih yang jalan sungai melewat Sungai Pengabuan. Masih ada lagi 13 halte sungai yang harus kami selesaikan. Nah, kaitan ke situ tadi, kalau seluruh infrastruktur baik, tentu upaya untuk mendapatkan pendidikan, pengentasan stunting dan upaya-upaya lain pendekatan sumber daya manusia itu akan dapat lebih mudah kita laksanakan. Nah, alhamdulillah tadi disampaikan Pak Bupati bahwa 90% sekolah-sekolah kita sudah baik. Dulu sekolah-sekolah kita itu banyak yang areot. Sekarang sekolah-sekolah itu rata-rata sudah dibenahi, sudah dibuat beton, bahkan di depannya kalau dulu anak-anak kami sulit untuk upacara karena tergenang, sekarang itu banyak sudah ditimbun. Nah, sekarang bagaimana lagi kualitas pendidikan itu yang kami tingkatkan. Kami ingin kabupaten kami ini duduk sama rendah tegak sampai tinggi dengan kabupaten lain, sehingga IPM kami ke depan dalam hal dimensi pendidikannya itu meningkat, dan memang itu sudah terbukti meningkat. Dari dulu di awal kepemimpinan Pak Bupati di tahun 2021 itu rata-rata lama sekolah cuma 7 tahun, sekian. Sekarang sudah 8,14 tahun. Tapi kami belum puas ya. Kemudian tadi untuk hal-hal lain dalam hal upaya meningkatkan kualitas pendidikan ada program bantuan pendidikan. Nah, ini ke depan akan kami laksanakan lagi, akan kami tambah lagi walaupun selama ini sudah berjalan. Nah, ini ke depan anak-anak kita yang berprestasi, kemudian anak-anak kita yang kurang beruntung, kurang mampu, itu akan dibantu. Khusus tahun 2026 ke depan, kita sudah merencanakan dan menganggarkan akan dibantu anak-anak yang masuk SD dan masuk SMP itu gratis biaya seragamnya. Nah, ini
upaya kita untuk memancing anak-anak kita, membantu anak-anak kita supaya dapat melanjutkan sekolahnya. Demikian, Pak. Jadi tidak ada alasan lagi untuk tidak bersekolah. Tidak ada alasan untuk lagi, anak-anak ya. di Kabupaten Tanjung Barat Ya. seperti itu, Pak ya. Ini luar biasa. Tadi ada yang menarik. Banyak sekali sebenarnya yang menarik mengenai infrastruktur. Tadi kalau Bapak bilang di periode sebelumnya kita ketemu COVID, ternyata di periode ini kita ketemu efisiensi, Pak. Nah, nanti akan kita bahas, Pak. Kita jeda dulu ya, izin Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati. Pemirsa tetaplah bersama kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Saudara, masih bersama kami di Kepala Daerah Menyapa, masih dari Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Tadi kita sudah mengobrol bersama dua orang narasumber, ya tentu orang nomor 1 dan nomor 2 di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dan kali ini tidak hanya Sintia yang ingin ngobrol, Pak, izin. Kita sapa penelpon dulu. Halo, selamat siang. Selamat siang. Selamat siang juga Mbak Cynthia Permana. Wah, siap. Ini Pak Yudi dari Telana ini. Sudah kenal sekali suaranya. Pak Yudi, silakan ingin memberikan komentar, saran, pertanyaan. Oke, terima kasih Mbak Cynthia atas waktunya. Pertama saya sapa dulu Mbak ya. Boleh Pak, silakan. Pertama yang terhormat Bapak, saya lebih cenderung Ustadz ya. Bupati terpilih Tanjung Jabung Barat yang saya hormati. Saya cintai, saya hormati, dan lain sebagainya. Yang kedua tentu didampingi dengan seorang yang serasi dan sejalan, yaitu Dr. Katamso, Wakil Bupati Tanjung Barat, yang juga saya hormati. Saya selalu mengikuti dari A sampai Z apa yang terjadi di Tanjung Jabung Barat. Sebelum saya masuk ke sana, ya tentu kita mengucapkan selamat atas program baru PRI Jambi, Kepala Daerah Menyapa. Alhamdulillah, saya sama produser Mbak Sitiawani mengusulkan waktu itu. Coba kepala daerah itu semuanya hadir di PRI, alhamdulillah. Mudah-mudahan lainnya tidak alpa gitu. Siap Pak. Terus berkelanjutan, sustainable. Amin. Pertama, tentu kita mengucapkan selamat Hari Raya Waisak, Tri Waisak tahun 2025. Tentu agama Buddha, inilah luar biasa intoleransi. Tentu di Jambi Borobudur saat ini difokuskan. Intoleransi tentu sama dengan kita saling menghormati setiap suku, agama, dan ras ada di sana. Berikut saya mengapresiasi Pak Ustadz Anwar Sadap beserta wakilnya. Ya tentu tidak ada seorang bupati yang memikirkan orang yang mau meninggal. Ini membuat kuburan Mbak Cynthia. Siapa? Di Tanjung Barat itu. Wah. Coba bayangkan. Jadi pemakaman umum itu luar biasa sekali. Tidak ada sementara bupati lain memikirkan itu di 11 kabupaten. Baik, Ya, Pak kan? Yudi. Jadi orang hidup ingat mati gitu. Ini yang perlu diapresiasi. Ya mudah-mudahan giat ini diikuti bupati-bupati lain dalam Provinsi Jambi. Jadi jangan dengan hidup saja. Dia berbicara masalah hidup, populasi di Jepang itu. Ya, saya minta waktu sedikit. Ya. Itu anak saya ada di sana, cucu saya umur 6 tahun. Ini sudah krisis manusia. Jadi manusia itu tidak mau kawin, Pak Anwar Sadat. Iya. Krisis, ini bisa tutup Jepang ini. Nah, coba. Nah sekarang pemerintah mendorong supaya difasilitasi. Rumah dikasih kalau mau kawin. Karena mereka agamanya Shinto. Makanya Pak Anwar Sadat tadi katakan bahwa mau rezeki dan jodoh Allah yang mengatur. Ini hebatnya Islam. Itu Pak yang terjadi. Anak saya ragu di sana. Apa yang terjadi di Jepang itu? Populasi manusia berkurang. Karena takut ke depannya, dia tidak percaya dengan Tuhan. Baik, ada lagi Pak Makanya poin lainnya? di Tanjung Jabung Barat luar biasa. Ya. Tambah populasi. Nah selanjutnya Mbak Cynthia. Ya. Sehingga ya untuk Tanjung Jabung Barat ya tentu ya tidak krisis manusia kan. Nah Tanjung Barat ini ya 11-12 lah dengan Tanjung Jabung Timur toh. Baik. Ada lagi Pak poin Stunting lain? itu luar biasa ditekan. Kalau bisa 0% Pak, kenapa 14? Nggak main tuh 14, 0. Zero.
Siap. Nah, abrasi air laut itu merupakan satu PR bagi Bapak dan Wakil. Baik. Karena ya pohon-pohon mangrove harus ditanam sebanyak mungkin. Nah, diperbanyak. Nah, Baik, ada anggaran lagi, ini, Pak? nah, upaya apa? Maksimalkan PAD. Kejar PAD baru. Efisiensi ditekan semaksimal mungkin. Baik. Ada lagi Pak, biar bisa kita bahas? Ya, saya rasa hilirisasi penting. Baik Pak Sesuai Yudi. dengan Acatita Prabowo. Siap. Langsung kita diskusikan ya Pak. Ini PR yang paling berat menurut saya hilirisasi. Ini jangan bahan mentah terus Pak dikirim. Baik. Ya kan? Diwujudkan hilirisasi itu. Banyak tuh. Sawitnya bisa segala macam. Ternyata itu saja sementara Eat the best. Tanjung Jabung Barat. Luar biasa, terima kasih banyak Pak Yudi dari Telanai. Wah, ini Pak Yudi meskipun tinggalnya di Jambi tapi mengikuti ya perkembangan-perkembangan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dan padahal belum disampaikan oleh Pak Bupati, tapi Pak Yudi langsung menyampaikan bahwa Pak Bupati sempat membuat pemakaman umum yang mungkin tidak lazim atau tidak biasanya Bupati pikirkan seperti itu. Lalu tentang krisis manusia, seperti apa Bapak menanggapinya di Tanjung Jabung Barat, bagaimana keadaannya, lalu bagaimana apresiasi dari ditekannya stunting, lalu tantangan abrasi air laut, penanaman pohon mangrove, dan bagaimana memaksimalkan PAD. Silakan Pak Bupati. Ya, ada satu dulu yang ingin kami sampaikan ke Pak Yudi tadi, masalah Jepang ya tadi. Apa namanya, ledakan penduduknya karena takut tidak makan dan sebagainya. Memang kalau kita membicara konsep Islam, kalau Pak Yudi lebih mau mendalami bahasa-bahasa dalam Al-Quran itu selalu berimbang. Antara hidup dengan kematian itu berimbang. Jumlah kata hayat, kata maut itu berimbang. Oleh karena itu BKKBN itu nggak perlu takut ya. Kita bisa mencari solusi yang lebih manusiawi dalam perkembangannya. Nah lalu yang kedua, kita di Tanjung Jabung Barat Pak Yudi, kita sudah punya kampung toleransi namanya. Jadi kampung toleransi itu sudah sejak lama ditanamkan oleh orang-orang tua kita menjadi kearifan lokal. Di situ ada pondok pesantren kami dari ayah kami, di situ ada vihara, di situ ada gereja, di situ ada SD Saperius, kemudian di situ ada Konghucu, di situ ada Buddha. Beragam. Nah, beragam dan toleransi itu sudah luar biasa di situ. Jadi itu kemudian menjadi kohesi Pak Yudi, menjadi kekuatan kami dalam membangun Kabupaten Tanjung Jabung Barat sehingga tidak ada intrik antar agama itu. Semua menyatu. Dan kami realisasikan lewat ketika memperingati ulang tahun Kabupaten Tanjung Jabung Barat, itu umat Islam kami rame-rame membersihkan kelenteng gitu ya, kami membersihkan gereja. Nanti masyarakat Kristen ini juga sama-sama membersihkan pondok pesantren gitu. Dan itu luar biasa. Buktinya ketika kita mengadakan peringatan haul misalnya, teman-teman dari Tionghoa jadi juru parkir. Itu hampir sulit kita nemukan ya di tempat kita, tempat-tempat lain. Dan kita alhamdulillah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sudah ada kampung toleransi pemahaman keagamaan. Nah lalu potensi abrasi kita terus sangat gencar ya. Hari ini kita ada wisata mangrove, ada wisata kelapa mangrove, dan hampir setiap event-event itu kita nanam ya, kita melestarikan. Dan kita sudah meregulasi tidak ada bangunan-bangunan yang merusak mangrove yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Nah kita tahu bahwa mangrove kita itu cukup panjang, Mbak, cukup besar di Provinsi Jambi ini. Dan alhamdulillah hari ini anak-anak muda, ya kelompok-kelompok pencinta lingkungan, kemudian perusahaan-perusahaan itu setiap kali mengadakan kegiatan kita arahkan, kita kerjasama dengan kepolisian, dengan TNI, ya, dengan Angkatan Laut. Mereka nanam, ya, melestarikan mangrove. Alhamdulillah hari ini sudah luar biasa, tumbuh kembang mangrove-nya cukup tinggi, Mbak, sehingga abrasi itu tidak terlalu berdampak negatif secara keseluruhan. Nah kemudian juga kita hari ini tengah menata pedestrian, jadi membentengi
dalam kota dengan air laut gitu, sehingga ketika dia pasang, kita tidak mungkin menghambat air pasang ya, jadi air pasangnya masuk, tapi keluarnya kembali seperti biasa. Dan kita membangun pedestrian ini memang tidak mudah, Mbak Cynthia, karena dananya cukup besar, ya, membangun di investasinya Tanjabar. cukup besar, efisiensi juga sedang menghadang di depan kita Iya, kan. benar. Nah ini memang jadi persoalan kita di Tanjung Jabung Barat. Tadi memaksimalkan PAD, Pak. Ya, Apalagi tadi ada efisiensi dan juga. kita di samping itu kita sedang gencar-gencar memaksimalkan PAD ya. Dan hari ini kita meminta pada Dinas Pendapatan Daerah untuk melakukan inovasi-inovasi ya sesuai dengan peraturan daerah yang sudah dikeluarkan untuk terus mencari potensi-potensi yang bisa masuk ke dalam PAD ya. Misalnya pelabuhan ya, pelabuhan antar kecamatan, pelabuhan antar kabupaten, antar provinsi yang ada di Roro misalnya. Kita sedang dorong itu dengan memperbaiki ruas parkir sehingga itu juga menambah PAD kita. Kemudian juga banyak perusahaan banyak pengusaha-pengusaha kelapa ya, perikanan yang hari ini sedang kita data, mudah-mudahan bisa lebih menambah PAD kita di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, termasuk pengelolaan spot-spot yang dijadikan tujuan wisata ke Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Siap, luar biasa. Jadi memang banyak yang bisa kita manfaatkan dan kita maksimalkan potensi-potensi yang ada Tanjung Barat ya Pak Bupati. Mungkin Pak Wawub bisa menambahkan apa yang disampaikan Pak Yudi tadi, Ya, silakan. begini, yang pertama tadi masalah Pak Yudi menyinggung tadi tentang penduduk. Dalam 5 tahun terakhir, alhamdulillah pertumbuhan penduduk di Tanjung Jabung Barat itu cukup terkendali, Pak. 1,28%. Nah, 1,28% itu sebenarnya banyak juga yang migrasi ke Tanjung Jabung Barat. Tadi disampaikan Pak Bupati, ketika pertumbuhan ekonomi tinggi, peluang kerja banyak, tentu banyak yang masuk ke Tanjung Jabung Barat. Itu pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan penduduknya bisa begitu. Nah, kalau dilihat dari fertilitas, tingkat fertilitasnya itu masih sangat terkendali. Itu yang pertama. Yang kedua, menambahkan tadi terkait dengan hilirisasi, ini cukup menarik. Sumbangsih sektor swasta di Tanjung Jabung Barat masih 14%. Jadi kita di bawah arahan Bapak Bupati, kita mencoba untuk menarik banyak investasi ke Tanjung Jabung Barat. Kami bukan hanya tadi disampaikan Pak Bupati, RT RW sudah kita siapkan. Kemudian ditambah lagi minggu yang lalu kita sudah diskusi dengan Kementerian ATR BPN. Itu menyelesaikan RDTR sebagai turunan dari RT RW. Nah, setiap kecamatan nanti akan kita buat demikian sehingga nanti landasan hukum kita cukup kuat untuk menarik investasi. Kemudian potensi-potensi sudah cukup banyak, baik itu pinang, kelapa, kemudian kelapa sawit banyak. Kita berharap ke depan hilirisasi di Tanjung Jabung Barat memang dapat terlaksana. Kami yakin itu. Nah, itulah hal-hal yang dapat kita lakukan untuk lebih mendongkrak pertumbuhan ekonomi di Tanjung Jabung Barat. Tapi mungkin tantangan yang untuk kita melakukan itu ada rintangan-rintangannya seperti apa? Oh, tentu sangat banyak ya. Pasti ada lah rintangan-rintangan. Kadang-kadang ketika RDTR sudah siap, RT RW sudah siap. Kemudian kita kan selama ini di Jambi ini baru jual potensi, Mbak. Kita belum ada kajian-kajian ekonomi yang lebih dalam. Kalau orang mau datang investasi ke Jambi atau ke Tanjung Jabung Barat, pertanyaannya berapa tahun bisa uangnya kembali? Berapa tahun bisa break even point? Nah, kita sudah siapkan itu namanya IPRO. Investment Project Ready to Offer. Kita siapkan kajian ekonomi sehingga mereka dapat betul-betul informasi yang lebih jelas tentang potensi investasi di Tanjung Jabung Barat, tentang berapa lama uang mereka bisa kembali, tentang clearance of land, lahannya clear tidak ada masalah, dan itu kita siapkan sekarang. Ini salah satu upaya kami di Pemda Tanjung Jabung Barat untuk menjawab tantangan-tantangan di bidang ekonomi tadi dalam upaya meningkatkan investasi, menarik investasi ke Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Baik, ini untuk target investasinya seperti apa kita bahas nanti Pak ya di jeda 3 ya, insya Allah Pak Wawub dan juga Pak Bupati. Pemirsa tetap bersama kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini.
Saudara masih bersama kami dalam program Kepala Daerah Menyapa, masih bersama Kepala Daerah dari Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Tadi kita sudah membahas banyak hal dan juga sempat ada interaksi penelpon dari Pak Yudi dari Telanai. Cuman ada satu Pak, Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati tadi yang mungkin belum sempat terbahas. Itu tentang tempat pemakaman umum yang tadi disinggung oleh Pak Yudi. Bahwa tidak banyak bupati yang memikirkan itu. Dan jujur Cynthia beberapa kali ke Tanjabar lewat Pak tempat pemakaman umum yang baru itu, dan Cynthia ngerasa nggak lewat kuburan Pak. Taman itu rame Pak, rame anak-anak muda. Mungkin boleh disinggung sedikit sebelum kita menjawab pertanyaan dari video dan juga Instagram Pak Bupati. Iya, ini menjadi kegelisahan ya, menjadi kegelisahan dan problem masyarakat di kota Kuala Tungkal khususnya, yang semakin hari lahan semakin sempit. Kemudian kalau kuburan itu dia berpacu dengan air pasang, ketika kadang tenggelam. Luar biasa memang. Tantangannya, tantangannya luar biasa. Saya bilang pemerintah harus memikirkan, tidak hanya memikirkan orang hidup, tapi juga memikirkan orang mati. Dan meninggal di kota itu dengan tanah yang seperti itu juga berbayar. Ada yang sekian. Nah, kita membayangkan kalau ada orang miskin yang meninggal, ya sudah hidupnya di dunia sakit, kemudian meninggal juga harus berbayar. Nah, dari situ kami berupaya semaksimal mungkin untuk mewujudkan ada tempat pemakaman umum yang murah, tidak berbayar, terkesan nyaman, tidak seram gitu ya. Dan bisa dikunjungi kapan saja. Jadi dari pagi sampai tengah malam bisa dikunjungi, rapi, teratur, dan kita sangat memperdulikan ya orang-orang yang meninggal, nasib mereka yang akan, sehingga kami sangat berharap sekali anak-anaknya, cucunya tahu di mana makam ayahnya, di mana makam neneknya dan sebagainya. Agar kekeluargaan mereka itu tetap terjalin gitu. Baik, terima kasih Bapak. Semoga menjadi amal jariah lah buat bapak-bapak yang sudah memikirkan itu untuk masyarakat. Baiklah, kita akan lanjut untuk menanggapi pertanyaan dari video dulu ya sepertinya. Boleh, silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardian Saputra. Saya selaku perwakilan pemuda pelopor tingkat provinsi Jambi tahun 2023. Di sini saya ingin bertanya kepada Bapak Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Hari ini Bapak Bupati kita sudah menjabat 2 periode. Kami selaku pemuda, terkhusus pemuda daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, gimana peran pemerintah daerah terhadap ruang dan wadah pemuda-pemudi yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, terkhusus bagi kawan-kawan pemuda-pemudi kita yang memiliki inovasi. Kita ketahui hari ini Pak, banyak teman-teman pemuda-pemudi dari hulu sampai hilirnya Tanjung Jabung Barat memiliki inovasi yang beragam, tapi mereka hingga saat ini belum tersentuh yang namanya wadah dan ruang untuk pemerintah daerah. Bagaimana kebijakan Bapak yang merangkup di Berkah Madani, mensukseskan Berkah Madani tadi dalam konteks pemuda-pemudi daerah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nah, itu ada cuplikan video dari Ardian, peran Pemda untuk pemuda seperti apa. Tapi sebelum dijawab, kita ke Instagram terlebih dahulu biar langsung dijawab. Untuk pertanyaan dari Instagram boleh? Oke, bagaimana ini dari akun Bilang Lagi. Bagaimana strategi Bapak sebagai kepala daerah guna meminimalisir masuknya barang ilegal di wilayah perairan Kabupaten Tanjung Jabung Barat? Sebab belum lama ini ada benur yang diduga mau dikirim keluar di Indonesia melalui ambang luar. Terima kasih. Oke deh, langsung saja dijawab Pak Bupati terlebih dahulu. Boleh menanggapi yang pertama terlebih dahulu dari Ardian, peran Pemda untuk pemuda Pak. Iya, kalau kita berbicara kewenangan, bukan kewenangan ya, tapi kita berbicara sinergi ya. Kita punya Polairut, kita punya Danposal, kita punya Bea Cukai, dan kita punya pemantau-pemantau di ambang luar ya, yang sudah terorganisir ya, terstruktur secara kelembagaan baik dari pihak kepolisian
Angkatan Laut, Bea Cukai, ya, kemudian pemerintah daerah. Nah, kita selalu bersinergi ya dalam konteks meminimalisir terjadinya masuknya barang-barang ilegal dan terjadinya transaksi ya, benur dari tempat-tempat lain lalu masuk ke wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan dari situ mau keluar ke negara lain ya. Dan kita sudah melakukan mitigasi terus ya, hampir setiap malam juga teman-teman dan Polairut juga sering bergelia Mbak melakukan itu. Nah, saya kira karena posisi Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang di ambang luar itu langsung bersentuhan dengan Laut Cina Selatan. Ya. Nah, barangkali di sini juga kita mungkin lebih memaksimalkan sinergi itu dan pengertian Angkatan Laut atau Bea Cukai, kemudian Polairut mungkin beradanya agak di ambang luar sedikit, tidak di dalam ya, sehingga bisa memantau lalu lintas perjalanan di lautan itu. Saya kira itu upaya kita dan alhamdulillah selalu kita dapat kita tangkap dan tidak bisa keluar gitu ya. Dan itu jauh dapat meminimalisir karena sinergi kita yang selalu kita lakukan. Saya kira itu Mbak. Baik, itu terkait tentang masuknya barang ilegal dan kita terus bersinergi Pak ya dengan pihak-pihak terkait yang memiliki kewenangan untuk itu. Baiklah, mungkin pertanyaan dari Instagram Pak Wabub terkait peran pemerintah daerah untuk memberikan wadah bagi pemuda Pak, silakan. Oke, kami izin menambahkan tadi yang pertama yang terkait dengan barang ilegal tadi. Barang ilegal, silakan Pak. Di samping apa yang sudah disampaikan Pak Bupati tadi, memang kami harus ekstra hati-hati Mbak. Di Tanjung Jabung Barat itu arus penumpang lebih kurang 350 orang setiap hari. Baik itu dari Batam, juga dari Indragiri Hilir, dari Tembilan, dari Pulau Kijang. Tapi tadi sudah sampai Pak Bupati, kami terus melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait. Kemudian terkait dengan kepemudaan ini cukup menarik. Tapi Pak Bupati tentu sudah mengantisipasi itu. Di RPJMD yang sedang kami susun sekarang, kami sudah buat wadah itu. Yang pertama kita akan buat youth center. Youth Center itu gedung kepemudaan, namanya aja Youth Center. Tapi di dalam Youth Center itu akan menampung semua aspirasi pemuda. Mereka berkreasi bisa di situ. Baik itu membuat misalkan tari-tarian, kemudian hal-hal yang terkait dengan ekonomi kreatif akan tertampung di Youth Center. Nah ini sekarang sebentar lagi akan diresmikan oleh Bapak Bupati. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau pemuda cuma ambil ujung tidak ikut di pangkal tentu nggak klop gitu. Kami melibatkan unsur kepemudaan dalam musrenbang. Dari musrenbang tingkat desa memang musrenbangnya sudah ada selama ini, tapi nanti akan buat musrenbang khusus kepemudaan. Ini upaya kami untuk menampung aspirasi pemuda. Kemudian bagaimana maunya pemuda untuk dapat berkontribusi terhadap pembangunan di Tanjung Jabung Barat. Dan alhamdulillah selama ini pemuda-pemuda kita Tanjung Jabung Barat memang cukup aktif dalam proses pembangunan, terbukti di dalam ekonomi kreatif kita. Gerakan ekonomi kreatif kita sudah menyumbangkan lebih kurang 3% terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. Nah ini akan terus kita kembangkan melalui wadah-wadah yang dari awal sampai ke ujung tadi kemudian di Youth Center. Dan tentu untuk semua kegiatan selalu kami ikutkan kepemudaan. Jadi ada diberikan wadah agar tidak tersalurkan ke hal-hal negatif Pak ya. Jadi bisa dikasih wadah sendiri. Bahkan ada kelompok-kelompok pemuda kita kerjasamakan dengan beberapa perusahaan yang berinvestasi di kabupaten, misalnya kelompok pencinta kopi Liberica ya. Jadi mereka dilatih menjadi roasting ya, merosting dan sebagainya. Itu kan pelatihan itu kan memerlukan dana gitu ya. Jadi kami gandeng beberapa perusahaan dan tunggal untuk meningkatkan kualifikasi dan kesempatan anak-anak muda untuk melakukan inovasi. Nah, kemudian ketika mereka sudah punya skill, kita nanti akan meluncurkan KURDA ya, kredit usaha rakyat daerah. Nah, ini dalam rangka untuk memberikan rangsangan kepada anak-anak muda tadi lewat pelatihan yang sudah kami lakukan kerjasama dengan ada beberapa perusahaan. Kemudian nanti kita akan berikan pendanaan dengan kredit yang sangat murah gitu. Tinggal lagi kesempatan ini dimanfaatkan oleh anak-anak muda kita ya. Kita di Dinas Perindakop juga ya sudah banyak melakukan pelatihan-pelatihan semua. Jadi tidak hanya untuk
kalangan anak-anak yang putus sekolah, tapi juga anak-anak di Pebble juga kita lakukan peningkatan kualifikasi, sehingga nanti harapannya anak-anak kita di masa yang akan datang bisa berwirausaha ya. Jadi mereka yang menciptakan peluang kerja tapi tidak mencari kerja ya, mereka justru yang akan menampung tenaga kerja. Banyak sudah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat itu anak-anak muda kita yang sudah kami fasilitasi kegiatan-kegiatan mereka ya. Benar. Iya. Dan Cynthia juga sempat melihat gitu banyak anak-anak muda yang terlibat di usaha batik gitu Pak ya. Betul. Jadi membuka lapangan kerja luar biasa Betul. loh Bapak loh. Itu nggak main-main dan Cynthia menjadi saksinya sendiri gitu. Baiklah, nih kita masih ada pertanyaan dari video, izin ya Pak Bupati dan Pak silakan. Wabub. Kita saksikan tayangan berikut ini. Saudara, masih bersama kami dalam program Kepala Daerah Menyapa. Sayang sekali tadi harusnya masih ada satu video, tapi sepertinya waktunya tidak cukup Pak. Izin Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati. Dan di segmen terakhir ini, walaupun masih banyak yang kita diskusikan, kita harus sampai ke pernyataan penutup atau closing statement. Mungkin apa yang belum bisa didiskusikan tadi bisa disampaikan dalam closing statementnya singkat saja. Untuk closing statement yang pertama Pak Bupati, silakan Pak. Iya, saya kira hal yang sangat perlu dilakukan oleh kami sebagai kepala daerah untuk selalu berkomitmen membangun Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dan mudah-mudahan komitmen itu akan terus kami jaga dan amanah ini terus kami sampaikan. Nah, lalu yang kedua, kita sangat menginginkan keterlibatan seluruh masyarakat. Jadi membangun kabupaten ini jangan semata-mata kita serahkan ke kepala daerah semata, tapi banyak stakeholder yang lain yang punya peran masing-masing ya. Nah, kalau peran-peran itu semua kita mainkan ya, keterlibatan masyarakat ya, nilai-nilai normat ditegakkan di tengah-tengah kita semua, saya yakin kita akan menjadi kabupaten yang maju ya pada masa-masa yang akan datang. Karena kalau hanya mengandalkan kepala pemerintah saja, kepala daerah saja, kita sulit untuk membangun itu, apalagi menjaga dan merawat ya. Jadi kalau sudah bangunan itu kita bangun, kita jaga bersama, kita rawat bersama, saya yakin kita akan maju. Baik. Jadi kuncinya itu kebersamaan, saya kira. Baik, terima kasih banyak Pak Bupati atas waktunya. Semoga di lain kesempatan kalau bisa minta 2 jam aja Pak sama Ibu produser. Silakan Pak Wabub. Tanjung Jabung Barat itu sangat luas. 5.009 km persegi yang tersebar di 13 kecamatan. Tentu unsur pemerataan tetap kami kedepankan. Nah, janji-janji politik yang sudah kami sampaikan dengan Bapak Bupati selama masa kampanye, tentu mohon kesebaran masyarakat kita di seluruh kecamatan ini akan kami realisasikan tahun demi tahun. Jadi masih ada lagi panjang lagi waktu ke depan, insya Allah pemerataan di seluruh Kabupaten Jabung Barat akan kami laksanakan. Sekali lagi bersabar, tetap kompak kita mendukung program Berkah Badani. Terima kasih. Siap, terima kasih juga Pak Wabub atas waktunya. Nih, Pak Bupati dan Pak Wabub di tengah kesibukannya masih berkenan untuk hadir. Semoga bisa berdiskusi di forum-forum lainnya ya Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati. Sehat-sehat untuk terus membangun Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dan pemirsa, demikianlah program Kepala Daerah Menyapa pada hari ini. Seperti yang disampaikan oleh kedua kepala daerah yang luar biasa bahwa membangun sebuah daerah bukanlah hal yang mudah. Lantas, keterlibatan masyarakat akan menjadi kolaborasi yang hebat. Bersama-sama bersinergi untuk membangun Kabupaten Tanjung Jabung Barat, terutama Provinsi Jambi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.